Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda hari ini. Gimana puasanya? Masih kuat dong? Ya masa sih nggak kuat, kayak anak kecil aja. Oke, hari ini saya mau menjawab satu pertanyaan yang isinya kurang lebih seperti ini nih. Kak Ika, apa sih compound itu? Kenapa saya harus bayar compound? Tolong dijelaskan ya Kak, saya masih kurang jelas nih. Oke, ternyata masih ada ya yang tidak tahu apa itu compound dan masih bingung kenapa sih harus bayar. Oke baik, akan saya jelaskan secara singkat kali ini. Jadi, jika Anda buka laman website milik Immigration, di situ terdapat sebuah pengertian dari tindakan compound ini adalah merupakan sebuah tindakan yang dibuat di bawah peraturan-peraturan Immigration dalam kurung mengcompound kesalahan-kesalahan tahun 2003 selaras dengan kuasa yang diberikan oleh Section 54 Akta Immigration 1959-63 dalam kurung Akta 155. Jika Anda juga bingung apa itu akta adalah sama halnya seperti undang-undang, hanya berbeda bahasa saja. Nah, faktor-faktor apa saja yang membuat Anda harus membayar compound ini? Jadi faktornya itu ada banyak sekali ya, saya nggak bisa bacakan semuanya, tapi saya akan menjelaskan secara singkat sebab musabab yang sering terjadi dan dialami oleh warga negara Indonesia di Malaysia ini. Sebabnya adalah yang pertama, Anda tinggal di Malaysia melebihi tempo yang dibenarkan. Apapun alasan Anda yang menyebabkan Anda tinggal dan berada di Malaysia ini sehingga Anda tinggal melebihi tempo yang dibenarkan, Anda wajib membayar compound tanpa ada pengecualian. Semua alasan Anda, entah itu karena permitnya sudah habis, entah itu Anda katanya ditipu agent, entah itu Anda katanya ditipu tekong, entah itu Anda sakit, semua alasan itu Immigration tidak akan mendengarkan dan tidak akan peduli dengan alasan kita. Intinya, apapun alasan Anda itu sudah berada di Malaysia melebihi izin tinggal yang dibenarkan. Dan tinggal lebih masa di Malaysia ini adalah satu kesalahan di bawah Section 15 dalam kurung 4 Akta Immigration 1959-63 Akta 155, yaitu pelanggaran Section 15 dalam kurung 1 dalam kurung C Akta yang sama. Faktor yang nomor 2 adalah Anda tidak mempunyai pas atau permit yang sah untuk tinggal di Malaysia. Artinya hampir sama seperti di nomor 1 ya, yaitu Anda tinggal di Malaysia secara ilegal. Tinggal dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah adalah satu kesalahan di bawah Section 6 dalam kurung 3 Akta Immigration 1959-63 Akta 155, yaitu pelanggaran akta yang sama. Kemudian yang nomor 3 adalah kehilangan paspor atau dokumen perjalanan di Malaysia. Nah, yang ini dikhususkan untuk real yang jadi turis atau pelancong. Misalnya, Anda masuk ke Malaysia itu untuk liburan, lalu karena terlalu gembira ya, jalan-jalan ke sana ke sini, foto-foto heboh banget, dan belanja sana-sini, paspor Anda hilang, entah itu terjatuh, dimaling orang, atau selip, Anda lupa taruhnya di mana. Nah, Anda ini juga wajib bayar denda, tapi hanya Rp100 saja. Dan khusus untuk nomor 3 ini tidak perlu buat STO. Anda langsung datangi KBRI KL untuk buat SPLP, kemudian buat report polis, dan langsung datangi Jabatan Immigration Putrajaya di bagian penguat kuasa untuk membuat special pass sehingga Anda bisa pulang ke Indonesia, dan harga special pass ini hanyalah Rp100. Dan yang namanya beneran turis ya mungkin baru 3 hari atau baru seminggu gitu ya di Malaysia, bukannya yang sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, itu bukan kategori turis lagi. Dan apa kategori turisnya sudah tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Dan Immigration juga kan bisa mendeteksi kalau Anda itu memang beneran baru masuk. Bisa dibuktikan ketika Anda di-scan sidik jarinya di dalam sistem, kan nanti akan terlihat tuh Anda masuknya kapan, jam berapa, melalui pintu masuk mana, dan juga pasti Anda masih bisa membuktikan Anda naik pesawat apa, masih ada tiket pesawatnya, masih ada bookingan hotelnya, semuanya lah ya, namanya juga turis ya. Nah, yang turis ini tidak perlu bayar compound, hanya special pass saja. Nah, faktor yang nomor 4 adalah Anda masih berada di Malaysia setelah pas
atau permit dibatalkan oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Untuk kategori ini, Anda yang pernah punya permit, kemudian permitnya dipotong oleh majikannya dan sudah dibatalkan, tapi bukannya pulang, Anda masih berada di Malaysia, mungkin untuk bekerja atau untuk alasan yang lainnya, Anda pun harus bayar compound. Jangan alasan, Kak, saya kan pernah punya permit, kok saya harus bayar compound? Ya iyalah, Anda kan tinggal lebih masa. Nah, kesalahan yang ini termaktub dalam Section 9 Akta Imigresen 1959-63 mengenai kesalahannya masuk dan tinggal di Malaysia setelah pas atau permit dibatalkan oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Kemudian faktor yang terakhir adalah anak warga negara asing yang lahir di Malaysia dan gagal menunjukkan pas atau permit yang sah untuk tinggal di Malaysia juga harus pulang menggunakan special pass. Semua warga negara asing termasuk anak yang berada di Malaysia ini perlu memiliki suatu permit atau pas yang sah yang dikeluarkan kepadanya secara sah oleh Imigresen Malaysia. Kegagalan dalam menunjukkan pas ini menyebabkan pelanggaran Section 6 dalam kurung 3 Akta Imigresen 1959-63 menjadikan seseorang itu tergolong dalam imigran larangan di bawah subsection 8 dalam kurung 3. Akta yang sama dan menghadapi resiko untuk dikenakan tindakan undang-undang serta diusir keluar dari Malaysia. Untuk anak yang lahir di Malaysia hanya dikenakan bayaran denda RM100 saja untuk pembuatan special pass. Nah, untuk anak yang lahir di Malaysia ini kan hanya dikenakan bayaran denda RM100 ya, tapi itu maksimal usianya adalah 18 tahun. Lebih dari 18 tahun tetap dikenakan bayaran RM3.100. Oke, jadi itu adalah beberapa penyebab utama kenapa Anda harus bayar compound. Sedangkan untuk berapa banyak Anda harus bayar itu tergantung berapa lama Anda tinggal lebih masa di Malaysia ini dan telah diatur semuanya oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Saat ini warga negara asing yang tinggal lebih masa, overstay atau tanpa permit dikenakan denda RM30 per hari atau maksimalnya RM3.100 disesuaikan dengan kesalahan overstay-nya. Dan untuk tata cara pembayaran compound-nya gimana, syaratnya apa, detailnya gimana, alurnya apa, sudah pernah saya bahas ya. Silahkan ditonton. Oke, baik, sekian untuk hari ini. Selamat berpuasa semuanya. Semoga puasa kita hari ini mendapatkan berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.